Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septriani dengan NIM 212311039 dari kelas IPA B Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mengkomunikasikan praktikum virtual lab dengan materi fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan virtual lab dengan materi fluida statis. Di mana di sini yang pertama ada tujuan percobaan, yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, dan yang kedua mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Kemudian kompetensi dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Kemudian teori dasar. Yang A, tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman zat cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik persamaan, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar yang dilambangkan dengan PO dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H. Tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan P dikali G dikali H. Kemudian yang kedua, hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara sistematis, gaya apung dirumuskan sebagai FA sama dengan P dikali G dikali V. Dengan keterangan PA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas yang dilambangkan dengan satuan N, kemudian P sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian V adalah volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Berikut gambar dari konsekuensi gaya Archimedes. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua ada software simulasi, dan yang ketiga jaringan internet yang stabil. Prosedur kegiatan dari praktikum ini, yang pertama untuk tekanan hidrostatis, yang pertama akses link percobaan berikut ini yang udah tertera di e-learning. Kemudian yang kedua, beri tanda centang pada kolom ruler atau grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Yang ketiga, ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air setengah wadah. Kemudian yang keempat, ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Yang kelima, ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Yang keenam, amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. Yang ketujuh, catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Yang kedelapan, ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. Kemudian yang kesembilan, membuat kesimpulan. Kemudian prosedur kegiatan untuk menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang pertama, mengakses link percobaan yang sudah tertera di e-learning. Kemudian pilih menu kolom ukur di bagian pojok kiri atas. Yang ketiga, atur massa jenis fluida menjadi 1 kg per liter. Kemudian yang keempat, pilih material dan atur massa yang diinginkan. Yang kelima, catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. Yang keenam, pindahkan material ke atas mengukur gaya yang berada di luar permukaan air. Kemudian yang ketujuh, catat hasil pengukuran berat benda ke dalam tabel. Yang kedelapan, celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya. Yang kesembilan, catat data hasil pengukuran gaya benda dalam fluida dan juga volume air fluida. Yang kesepuluh, ulangi langkah percobaan dengan jenis material yang sama atau dengan yang berbeda dan juga massanya berbeda-beda dan jenis fluida yang berbeda. Kemudian yang ke-11, menulis data hasil pengamatan dalam tabel dan membuat pengolahan datanya. Berikut sudah ditampilkan pengolahan data untuk tekanan hidrostatis. Tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Bagaimana perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yang pertama, massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair makin besar massa jenis, maka
akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Jika tekanan ketinggian air semakin tinggi atau semakin banyak, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, kemukakan pendapat saudara tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Bagaimana perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak. Fluida massa jenis air akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak atau bensin. Ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis minyak atau bensin. Kemudian soal yang ketiga, menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Jawabannya, benda yang tenggelam artinya P fluida lebih kecil daripada P benda. Yang kedua, benda yang mengapung artinya P fluidanya lebih besar daripada P benda. Yang ketiga, benda melayang artinya P fluida sama dengan P benda. Kemudian soal yang keempat, buatlah kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Kesimpulan yang diperoleh dari praktikum tersebut adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gravitasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu fluida dinamis. Tujuan percobaan pada praktikum dengan materi fluida dinamis adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Kemudian, kompetensi, mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Kemudian teori dasarnya yang pertama, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu A1 dan A2 adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir di setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan V per delta T. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L dikali A sama dengan V, sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena delta L per delta T sama dengan V, maka persamaan 2 dapat ditulis Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C, yaitu persamaan 3 A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperhatikan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Yang kedua, persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar 2 di bawah ini. Pada gambar 2 ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dari ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L akan terdorong oleh gaya F. Karena tekanan P1 setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B telah bergerak sejauh delta L2. Kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L adalah W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta L1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta L2 sebesar W2 sama dengan min P2 dikali A2 dikali delta L2.
Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta L1 dikurang P2 dikali A2 dikali delta L2. Karena A sama dikali delta L sama dengan V sama dengan MP, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya usaha dapat ditulis W total sama dengan P1 dikurang P2 dikali M per P. Selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut. Yang ketiga, dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar 3 di bawah ini. Gambar 3 memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat sehingga V1 sama dengan 0, serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana H merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H2, posisi air jernih sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana rumusnya sudah tertera di bawah ini. Dengan H adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama komputer atau laptop atau HP Android, yang kedua software simulasi, dan yang ketiga jaringan internet yang stabil. Kemudian prosedur kegiatan untuk pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama, membuka aplikasi Fluida Pressure and Flow Injar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Kemudian pilih bilah aliran pada menu percobaan. Yang ketiga, atur debit fluida adalah 5000 liter per sekon. Kemudian yang keempat, klik tombol penggaris pada menu tools untuk menampilkan penggaris. Yang kelima, atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan menarik ke bawah pengatur diameter pipa. Yang keenam, dengan cara yang sama atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. Kemudian yang ketujuh, hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. Yang ketujuh, hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. Yang kedelapan, ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. Yang ke-9, catat hasil pengukuran dan dibandingkan dengan hasil penghitungan. Yang ke-10, seret pengukur kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. Yang ke-11, memvariasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. Yang ke-12, ulangi langkah percobaan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa 2. Tabel pengamatan yang pertama ada tabel 1 dan tabel 2 untuk kecepatan aliran fluida di pipa 1. Kemudian yang C, pengamatan fenomena tangki bocor. Yang pertama, membuka aplikasi Fluida Pressure and Flow Injar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Kemudian yang kedua, pilih bilah menara air pada menu percobaan. Yang ketiga, observasi percobaan menara air. Yang keempat, aktifkan tools penggaris dan tools pipa pengukur. Yang kelima, atur ketinggian menara dari permukaan tanah adalah 18 meter. Yang keenam, isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi. Yang ketujuh, catat nilai H1 dan H2 pada tabel data. Yang kedelapan, buka penutup air. Yang kesembilan, sesaat air sampai di permukaan tanah, tekan tombol pause. Yang ke-10, ukur jarak jatuh air dari kaki menara dan catat data ke tabel. Kemudian yang ke-11, klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. 12, saat air sampai setengah dari ketinggian tangki, tekan tombol pause. Yang ke-13, ukur ketinggian air dari lubang. Yang ke-14, ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian air setengah tangki. Yang ke-15, ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki. Yang ke-16, atur ketinggian menara menjadi 15 dan 10 meter. Yang ke-17, ulangi langkah 8 sampai 16 untuk ketinggian menara 15 dan 10 meter. Berikut adalah tabel pengamatan untuk percobaan fenomena tangki bocor. Kemudian untuk pengolahan data, yang pertama
Lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil penghitungan dan sertakan kesalahan relatifnya. Yang pertama, pengolahan data pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida, di mana diameter pipa 2 meter, luas penampang pipa 2 sama dengan 4 meter persegi, kecepatan alirannya 3,2 meter persegi per sekon, kecepatan alirannya 3,2 meter per sekon. Untuk diameter pipa 3 meter, luas penampangnya 9 meter persegi, kecepatan alirannya 2,1 meter per sekon dan kecepatan alirannya 2,1 meter per sekon. Kemudian diameter 4 meter, luas penampangnya 16 meter persegi, kecepatan alirannya 1,6 meter per sekon dan kecepatan aliran hasil penghitungan 1,6 meter per sekon. Kemudian yang pengamatan yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. Diameter pipa 2 meter, luas penampang pipanya sama dengan 4 meter persegi, kecepatan aliran hasil pengukuran 3,2 meter per sekon, dan kecepatan aliran hasil penghitungannya 3,2 meter per sekon. Kemudian untuk diameter pipa 3 meter, luas penampangnya 9 meter persegi, kecepatan aliran hasil pengukurannya 2,1 meter per sekon, kecepatan aliran hasil penghitungannya 2,1 meter per sekon. Kemudian diameter pipa 4 meter, luas penampang pipanya 16 meter persegi, kecepatan aliran hasil pengukuran 1,6 meter per sekon, dan percepatan aliran hasil penghitungan 1,6 meter per sekon. Kemudian tugas akhir. Tugas akhir yang pertama, bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1 hasil penghitungan dan hasil pengukuran apakah sama atau berbeda. Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya yaitu berbeda, tingkat keakuratannya juga berbeda. Soal yang kedua, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Jelaskan jawabannya. Semakin besar luas permukaan pipa, maka semakin kecil kecepatan alirannya. Kemudian yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. Soal yang pertama, bandingkan jarak jauhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan hasil penghitungan. Apakah sama atau berbeda? Jawabannya adalah sama. Kemudian yang kedua, tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Semakin menurun ketinggian permukaan air, maka semakin dekat jaraknya.